Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita tahu bahawa setelah diutusnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka seluruh para nabi dan rasul kembali nasabnya kepada Ibrahim. Tidak ada satupun nabi dan rasul setelah Ibrahim kecuali nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dan ada nabi-nabi Arab, kemudian juga ada nabi-nabi Bani Israel. Adapun nabi-nabi Arab dimulai daripada Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Allah Shu'aib, dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi Bani Israel, maka jumlahnya ada fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah ini. Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan khurujud Dajjal. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya aku hidup dan Dajjal dimunculkan juga hari ini, aku yang akan membunuhnya. Tetapi kalau seandainya Dajjal itu keluar sementara aku sudah mati, maka kalian akan menghadapi Dajjal masing-masing. Kullu nafsin dha'iqatul maut, maka setiap jiwa pasti mengalami kematian. Karena tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali seorang nabi. Maka Dajjal akan keluar sebagaimana sabda Nabi SAW, lan taqumas sa'atu hatta tarau qablaha asyra ayat. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasul, kecuali engkau melihat sebelumnya 10 tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kemudian Rasul menyebutkan yang pertama dukhan, munculnya asap tebal di langit. Yang kedua dabbah, binatang yang melata yang muncul dari perut bumi dan bisa bicara. Kemudian yang ketiga tulu'us syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat. Kemudian yang keempat kata Rasul nuzulu Isa, turunnya Isa bin Maryam. Kemudian yang kelima wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya dua kabilah besar, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keenam wa thalathatu khusuf, ada 3 gempa besar. Yang keenam gempa di arah timur, yang ketujuh gempa di arah barat, yang kedelapan gempa di jazirah Arab. Kemudian kata Nabi SAW, dan yang terakhir manusia akan digiring oleh api dari Adan menuju Syam. Disitulah tempat berkumpulnya manusia. Ma'asyiral muslimin, di sini Nabi SAW menyebutkan nuzul Isa. Isa akan turun. Untuk apa Isa turun itu? Kenapa Isa turun di akhir zaman setelah diutusnya Nabi SAW? Apakah Isa akan mendakwahkan syariat Injilnya kepada manusia? Tidak. Tugas Isa turun bukan itu. Kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hampir-hampir Isa akan turun kepada kalian. Kana hakiman adalan, dia akan menjadi hakim yang adil. Fayaksirus salib, akan mematahkan salib. Wa yaqtulul khinzir, akan membunuh babi. Wa yada'ul jizyata, dan akan mengambil upeti. Kemudian kata Nabi SAW, dan harta akan melimpah, sampai-sampai sujud 1 kali jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya, karena banyaknya manusia yang kaya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, in syi'tum, kalau kalian mau, bacalah ayat wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan nanti di akhir zaman sebagian besar ahli kitab akan masuk ke dalam Islam berkat dakwah Isa sebelum kematian Isa bin Maryam. Maka Isa ada hubung kait dengan kaum muslimin, karena dia yang akan membantu perang melawan Dajjal. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh Muhammad ibn Abdullah atau dikenal dengan Imam Mahdi melawan tentara Dajjal,
yang diikuti 70.000 orang-orang Yahudi Asfahan lengkap dengan atributnya, tidak sanggup melawan mereka. Sehingga Al-Mahdil Muntadhar dengan pasukan kaum muslimin yang sedikit bersembunyi di bukit di Palestina, sampai akhirnya mereka terkepung dengan tentara Dajjal. Akhirnya mereka mengalami kelaparan, sampai-sampai kepala sapi kalau seandainya ada jauh lebih baik dibandingkan dunia dan perhiasannya, saking kelaparannya. Akhirnya mereka mengatakan kepada Al-Mahdi, "Ya Imam, kalau kita tinggal di sini kita akan mati kelaparan. Tapi kalau kita turun, kita akan berperang melawan Dajjal, tentu kita akan dikalahkan. Tapi menurut kami, mati syahid jauh lebih mulia dibandingkan mati kelaparan." Akhirnya kemudian tepat di waktu subuh, mereka sudah mempersiapkan pakaian-pakaian besi mereka, siap turun dari bukit itu melawan tentara Dajjal. Mereka sudah pasrah apapun yang terjadi. Tiba-tiba di waktu setelah azan, langit gelap, tiba-tiba terang, kemudian Isa turun diapit oleh 2 malaikat. Kemudian turun di tengah-tengah pasukan itu, awalnya di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Kemudian menjumpai para tentara yang sedang bersembunyi di bukit bertepatan dengan salat subuh. Karena Imam Mahdi sudah tahu ciri-cirinya sebagaimana sabda Nabi SAW, maka kaum muslimin tahu itu adalah Isa bin Maryam. Maka Imam Mahdi mengatakan, "Taqaddam ya Ruhallah, silahkan kau jadi imam solat kami wahai Isa bin Maryam." Tapi Isa menolaknya dan mengatakan, "Setiap kaum ada pemimpinnya, engkaulah yang maju jadi imam." Maka Imam Mahdi pun menjadi imam. Kemudian Isa solat di belakang Imam Mahdi mengikuti syariat Rasul SAW. Selesai solat, maka Isa mempersiapkan pasukan dan siap memimpin mereka. Kemudian mengusap wajah-wajah mereka, kemudian memberitahu derajat mereka di sorga. Kemudian Isa memberikan 3 pilihan kepada mereka. 1, kalau kalian mau, kalian tidak usah berperang. Aku akan berdoa kepada Allah, biar Allah mengutus pasukan yang bukan kalian, pasukan itu yang akan mengalahkan Dajjal dan para pengikutnya. Yang kedua, kalian tidak usah berperang. Aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengirim azab kepada mereka, sehingga azab inilah yang akan menghancurkan mereka, dan kalian tidak akan meninggal, kalian akan selamat. Dan yang ketiga, atau kalian siap perang, aku yang akan memimpin. Aku yang akan memimpin kalian, dan aku akan berdoa pasukan Dajjal tidak sanggup untuk mengangkat pedang mereka. Akhirnya kemudian mereka memilih yang ketiga. Maka turunlah pasukan kaum muslimin dipimpin 2 manusia mulia, Al-Mahdil Muntadhar dan Isa bin Maryam. Kemudian berperang habis-habisan melawan Dajjal. Ketika Dajjal melihat Isa, Dajjal pun lari, karena tahu dia akan dibunuh oleh Isa. Lari ke barat, dikejar ke barat. Lari ke timur, dikejar ke timur. Ketika Dajjal tidak ada tempat untuk berlari, tepat berada di tengah-tengah kota Israel. Disitulah kemudian Dajjal dibunuh di tangan Isa bin Maryam, ditebas kepalanya, kemudian kepalanya dilempar kepada pasukan orang-orang Yahudi. Ketakutanlah mereka. Ketika kemudian Dajjal meninggal dunia, kemudian orang-orang Yahudi ketakutan, maka mereka lari tunggang langgang bersembunyi di batu. Tiba-tiba batu bisa bicara, "Ya Muslim, Yahudi di belakang saya, bunuh dia." Sembunyi di pohon-pohon bisa bicara. Tidak ada satupun tempat persembunyian Yahudi kecuali bisa bicara, kecuali satu pohon yang sekarang sedang dilestarikan orang-orang Israel, namanya Gharqad. Tidak mau bicara dia. Makanya orang-orang Yahudi nanam Gharqad sampai hari ini. Pohon Gharqad, pohonnya orang-orang Yahudi, sejenis cemara begitu, tapi cemara bukan Gharqad. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ketika Dajjal meninggal, Isa bin Maryam memimpin kaum muslimin, berhukum dengan keadilan, mematahkan salib, membunuh babi. Kemudian bumi kembali berkah sebagaimana permulaan ciptaannya. Sampai-sampai pohon delima, 1 buah delima itu 10 orang bisa masuk ke dalam cangkangnya. Anda bisa bayangkan berapalah buah delima itu besarnya? Paling sekepal. Tapi di masa Isa bin Maryam, delima itu besar, sampai 10 orang bisa masuk ke dalam cangkangnya. Gimana isinya?
besar, karena menunjukkan bahwa di zaman itu kembali disuburkan Allah Azza wa Jalla. Dari sini menunjukkan ada hubung kait antara Isa dengan kaum muslimin. Bahkan di zaman Nabi SAW, Muqawqus itu raja Mesir, agamanya Nasrani. Ketika Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja untuk ditawari masuk Islam, salah satunya adalah Muqawqus, raja Mesir. Ya, memang raja Mesir tidak masuk Islam, tidak sebagaimana Najasyi, tetapi dia menyambut baik surat itu. Kemudian sebagai balasannya diberikan hadiah Nabi SAW seorang budak namanya Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Muqawqus raja Mesir inilah, maka Nabi SAW memiliki putra namanya Ibrahim. Ada hubung kait. Bahkan ketika Nabi SAW mengutus para sahabat untuk hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia, rajanya namanya Ashama ibnu Afjur. Itu raja Ethiopia atau digelar dengan Najasyi, dilindungi oleh orang-orang Najasyi. Sehingga ketika orang-orang Quraisy itu berusaha mengembalikan mereka, ditolaknya. Dan belakangan setelah kemudian berdebat dengan Ja'far bin Abi Thalib, orang-orang musyrik, kemudian ditengah-tengahi oleh Najasyi, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, belakangan Najasyi masuk Islam. Padahal kaumnya tidak ada yang masuk Islam. Makanya ketika wafat Najasyi, Nabi SAW mensalat gaibkan beliau. Bahkan di zaman itu orang-orang Najran, Yaman, banyak yang beragama Nasrani, berbondong-bondong datang kepada Rasul, berdebat soal kenasranian, kemudian belakangan mereka masuk Islam. Jadi ada hubung kait antara kita dengan Isa dan juga umatnya Nasrani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya wajar kalau Al-Quran itu secara komplit menjelaskan sejarah Isa sejak lahirnya, ibunya, siapa yang mengkafilnya, sampai di waktu dewasanya, sampai diangkatnya, betul-betul dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa kita mengakui Isa bin Maryam, dia adalah nabi bagi orang Nasrani, sebagaimana kita mengakui Musa adalah nabi bagi agama Yahudi. Tapi mereka tidak pernah mengakui nabi kita. Jahatnya mereka tidak pernah mengakui nabi kita.